satu impian. Assalamualaikum Aku warahmatullahi ingin wabarakatuh. jadi hafiz Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Quran. sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang hukum bacaan atau ilmu tajwid. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan pemahaman yang dimudahkan dan bisa bermanfaat dan dipraktekkan saat kita mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran. Perlu diketahui bahwa hukum mempelajari ilmu tajwid ini adalah fardu kifayah sebagaimana disebutkan dalam kitab Hidayatul Mustafid. Hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Akan tetapi mempraktekkan ketika membaca Al-Quran adalah fardu ain. Fardu kifayah ini secara definisi adalah kewajiban yang cukup diwakilkan satu orang, maka kewajiban orang yang lain, orang muslim yang lain ini gugur. Akan tetapi ketika hukum mempraktekannya adalah fardu ain, maka kewajiban tersebut sudah sifatnya melekat pada masing-masing individu tiap orang-orang muslim. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas hukum nun dan mim bertasydid. Diingat kata kuncinya adalah nun bertasydid dan mim bertasydid. Setiap ada nun bertasydid dan mim bertasydid, ini dinamakan bacaan gunnah. Gunnah sendiri adalah setiap huruf nun dan mim yang bertasydid. Jadi sangat mudah. Pokoknya kita temukan nun bertasydid atau mim bertasydid, maka ini namanya bacaan gunnah. Kemarin sudah kita bahas bahwa gunnah itu sendiri artinya adalah mendengung. Jadi cara bacanya mendengung, ditekan dua ketukan, satu alif atau dua harokat. Anna. Contoh di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Anna. Inna. Innama. Jadi ada dua ketukan. Anna. Kemudian yang contoh mim tasydid adalah amma, summa, mimma. Sudah paham ya? Insya Allah ini mudah sekali. Kata kuncinya pokoknya kalian perhatikan nun tasydid, setiap ada nun tasydid dan mim bertasydid namanya bacaan gunnah. Kemudian bab selanjutnya adalah hukum mim sukun. Sebagaimana hukum nun sukun atau tanwin, maka hukum mim sukun fokusnya adalah kita perhatikan mim sukun. Jadi setiap ada mim sukun berarti itu namanya hukum bacaan mim sukun. Hukum mim sukun dibagi tiga. Pertama namanya idhar syafawi, yang kedua idgham misli atau mislain atau mutamasilain, yang ketiga ikhfa syafawi. Hukum pertama, idhar syafawi adalah mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Pokoknya selain mim dan ba itu hurufnya idhar syafawi. Prakteknya adalah ketika ada mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, berarti selain mim dan ba itu banyak. A, ta, sa, ja, ha, kho, da, dan lain sebagainya. Pokoknya selain mim dan ba. Contoh di sini nih, ada mim sukun ketemu ta atau mim sukun ketemu ha. Contoh lafadznya wa antum ta'lamun alaihim hafidun. Mim sukun ketemu ta, dibaca idhar syafawi.
Idhar sendiri kemarin sudah kita bahas, artinya adalah jelas. Syafawi ini secara bahasa artinya bibir. Syafawiyun, bibir. Atau syafataini, kedua bibir. Artinya, karena mim sukun, ini pelafalannya adalah dengan mengatupkan kedua bibir. Wa antum ta'lamun, menutup mimnya, mim. Wa antum ta'lamun alaihim hafizun. Oke. Kemudian yang kedua adalah idgham misli. Ini juga bisa dikenal dengan istilah idgham mutamasilain. Idgham itu memasukkan suara huruf pertama ke dalam suara huruf yang kedua. Seakan-akan huruf yang kedua diberi tasydid. Misli sendiri artinya adalah dua huruf yang sama. Artinya mim sukun ketemu mim. Hurufnya cuma satu, yaitu mim. Ada juga selain idgham misli atau mutamasilain, khusus mim sukun ketemu mim ini diistilahkan dengan nama idgham mimi. Kenapa idgham mimi? Karena hurufnya fokus pada mim sukun ketemu mim saja, bukan pada yang lain. Gampang ini. Pokoknya mim sukun ketemu mim itu namanya idgham misli atau idgham mimi untuk lebih mudahnya. Baik, contohnya wa minhum may yaqulu walakum ma kasabtum. Suara mim sukun masuk ke mim yang kedua, seakan-akan ada tasydid. Ini idghamnya. Mislinya dua huruf yang sama bertemunya mim sukun dengan mim. Ini dua huruf yang sama persis. Mislain, mislun sama, mislaini dua huruf yang sama. Walakum ma kasabtum, mim sukun ketemu mim. Baik, kita lanjut. Yang ketiga adalah ikhfa syafawi. Adalah mim sukun bertemu ba. Hurufnya cuma satu, ikhfa syafawi itu, yaitu ba. Huruf ba ini pada hukum nun sukun atau tanwin miliknya iklab. Cuman bedanya kalau hukum nun sukun atau tanwin, nun ketemu ba. Kalau mim sukun, di sini mim ketemu ba. Namanya ikhfa syafawi. Ikhfa itu samar, syafawi itu bibir. Ikhfa ini cara bacanya antara bacaan idhar dengan bacaan idgham. Antara idhar dan idgham. Jadi antara jelas dan mendengung atau gunnah. Antara bacaan idhar dengan bacaan idgham bigunnah. Ini ikhfa, samar. Kalau idhar jelas, kalau idgham bigunnah itu mendengung. Ikhfa cara bacanya berada di antara bacaan idhar dan idgham bigunnah. Contoh. I'tasim billah. I'tasim billah. Tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijaratin. Ada mim sukun ketemu ba. Ada mim sukun ketemu ba. Jadi seperti itu ya. Untuk hukum mim sukun itu ada 3. Satu idhar syafawi, yang kedua idgham misli atau idgham mimi ya. Ini yang ketiga ikhfa syafawi, mim sukun ketemu ba. Idgham misli atau mimi hurufnya satu, mim. Ikhfa syafawi hurufnya satu, ba. Idhar syafawi hurufnya adalah selain mim dan ba. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dipraktekkan dengan membuka mushaf Al-Quran, kemudian cari mim sukunnya, cari nun bertasydid dan mim bertasydidnya. Selamat mencoba. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.